Bapak Ibu semuanya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan ya, yang sehingga kita bisa ketemu di kegiatan ini meskipun hanya di dalam mode daring saja ya. Tapi tetap alhamdulillah kita bisa ketemu pada kegiatan pelatihan ini. Kami mengajak Bapak Ibu sambil kita bereuni, kita coba mendiskusikan mengenai problematika yang terkait dengan pembelajaran fisika di laboratorium, apalagi dalam saat kondisi seperti ini. Di beberapa waktu yang lalu, kita sudah melihat bahwa kondisinya itu menyebabkan kita akhirnya memeras banyak pikiran kita untuk bagaimana caranya supaya bisa membelajarkan siswa, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini kita nanti akan bagi kami rancang dalam 4 minggu sebetulnya, kami rancang dalam 4 minggu, seperti yang sudah Bapak Ibu terima jadwalnya di WA maupun di Google Classroom. Setiap hari Sabtu kita memanfaatkan waktu di setiap hari Sabtu antara pukul 8 sampai pukul 11, 3 jam di hari Sabtu, yang dimana pada hari Sabtu pertama ini dan Sabtu kedua besok kita gunakan untuk mendiskusikan materi, kemudian Sabtu yang ketiga kita gunakan untuk kegiatan workshop, kegiatan mandiri, dan yang Sabtu yang keempat itu kita gunakan untuk unjuk kerjanya, untuk menghasilkan perangkat yang bisa digunakan untuk praktikum daring. Jadi tujuan kami seperti itu, supaya nanti di dalam pelatihan ini bisa ada produknya berupa sebuah praktikum sesederhana apapun, ada perangkatnya yang bisa kita manfaatkan untuk praktikum daring bagi siswa kita tentunya. Nanti Bapak Ibu nanti akan diminta untuk membuat satu macam saja untuk praktikum daringnya. Tentunya yang nanti kita akan lebih fokus adalah pada bagaimana mendesain instruksionalnya, mendesain instruksinya supaya kita bisa memanfaatkan apa resources semuanya yang ada dalam sumber-sumber yang ada dalam internet itu untuk pembelajaran praktikum yang kita bisa lakukan. Ya. Baik, itu nanti kurang lebih rangkaiannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita akan mulai saja di sesi pertama ini, di bagian pertama di hari Sabtu. Sesuai dengan jadwalnya nanti kita akan berdiskusi tentang pembelajaran laboratorium secara umum, kemudian nanti oleh Pak Soeharto Linwe, kemudian yang kedua tentang pembelajaran laboratorium fisika yang berbasis TIK, ya, dengan menggunakan berbagai macam tool-tool yang ada dalam teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga nanti saya akan menyampaikan tentang bagaimana mengkonstruksi mode praktikum daringnya. Jadi mengkonstruksi dari sekian banyak macam praktikum daringnya, kita coba konstruksi kira-kira yang bisa kita lakukan seperti apa. Kita mulai pada kesempatan sesi pertama, itu adalah materi mengenai pembelajaran laboratorium fisika yang akan disampaikan oleh Pak Soeharto Linwe. Jadi gambarannya yang akan disampaikan oleh Pak Harto Linwe adalah rasional dan model pembelajaran fisika di laboratorium. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Harto Linwe untuk menyajikan materinya.
Tadi malam saya baru saja mengirimkan abstrak ya, abstrak penelitian ya. Penelitian tentang, ini saya sekarang agak mendalami tentang psikologi kognitif ya, psikologi kognitif dalam pembelajaran non fisika gitu. Sebetulnya ada hal yang menarik dari situ gitu. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat psikologi kognitif itu, bagaimana kognitif itu bekerja dalam kondisi psikologi yang sangat bagus gitu ya. Yang paling gampang sekali pada saat orang itu ujian skripsi tadinya sudah siap, kemudian agak grogi, tiba-tiba mengalami penurunan ingatan atau sambungan-sambungan ingatan berkurang. Nah, itu menunjukkan bahwa memang psikologi secara kognitif itu sangat penting sekali pengaruhnya gitu. Bahkan yang paling celaka dulu pernah diuji, ditanya penguji, kemudian mahasiswanya tidak bisa menjawab, kemudian pembimbingnya mencoba membantu dengan cara pertanyaan yang lebih sederhana, semakin tidak bisa menjawab, pembimbingnya tanya lagi lebih sederhana lagi, tidak bisa menjawab lagi, sudah berantakan akhirnya gitu. Jadi ini pentingnya psikologi kognitif, dan ternyata itu berkaitan dengan sesuatu yang sudah terpikirkan di pikiran seseorang, dan ini penelitian saya yang rencana saya ikutkan di seminar internasional itu diantaranya tentang materi-materi fisika yang masih teringat, yang awal teringat oleh para guru-guru fisika. Jadi saya waktu ngajar di Pasca, guru-guru fisika itu saya tanya materi-materi fisika yang waktu itu teringat waktu masih kecil itu kira-kira apa begitu ya. Nah, ternyata diantaranya ada materi tentang yang paling gampang tentang perubahan wujud, gitu ya. Perubahan wujud, kemudian bunyi, kapilaritas, loop, gitu. Karena di sana kan ada hal-hal yang menarik gitu, hal-hal yang berkesan bagi mereka gitu. Namun secara keseluruhan ternyata materi itu akan sangat kuat menempel pada mereka saat mereka melembaga, dalam arti setelah mereka belajar. Waktu SMA, waktu masih kecil mereka belum, materi itu mungkin sudah dia kenal. Bagaimana panas kalau kita pegang panci yang masih baru untuk nanak nasi itu panas, dipegang dia tahu, tapi secara konsep mereka hanya kenal begitu saja, secara intuisi. Nah, semua itu akan melembaga setelah mereka memasuki dunia sekolah, SD, bahkan ada yang SMP, demikian juga SMA. Dengan demikian kita harus menyadari bahwa melembagakan konsep itu jadi hal yang penting sekali. Jadi minimal untuk mengurangi yang namanya intuisi sehari-hari. Ya, jadi ada perubahan wujud, bunyi, kapilaritas. Ternyata atom itu waktu diajarkan di SD juga sudah ada itu, atom, inti elektron itu. Zaman saya dulu ada lagu Masih Daria tentang bom atom, itu juga masuk gitu ya. Gravitasi, loop, nah itu. Banyak hal ya. Dari pengalaman pribadi, dapat dari guru, dari buku pelajaran dan lain, namun kebanyakan konsep alam mereka terpelajari melalui pengalaman pribadi dan ajaran dari guru sekolah dasar. Itu awal mereka mengenal. Dengan demikian memang sangat penting sekali. Bahkan kalau konsep masa jenis itu saat mereka mulai SMP, begitu. SMP. Jadi satu hal yang terkait dengan masa jenis itu sampai sekarang saya sering melakukan diskusi meskipun untuk mahasiswa semester atas, dan semua tahu bahwa masa jenis untuk air itu 1 gram per sentimeter kubik. Nah, saat saya tanya apa itu makna 1 gram per sentimeter kubik, dia menyatakan bahwa kalau ada air dalam volume 1 cm kubik, maka masanya 1 gram. Apakah akal bisa menerima? Makna bisa menerima? Bisa. Sekarang bagaimana kalau kita ubah dalam MKS? Menjadi 1000 kg per meter kubik. Itu artinya apa? Per meter kubik besarnya 1 ton. Nah, ternyata banyak mahasiswa yang mulai bingung gitu. Masa sih air dalam bak mandi yang 1 meter masanya 1 ton? Gitu. Mulai bingung gitu. Apa iya ya Pak? Yang salah apanya? Begitu. Ternyata yang salah ya pikirannya tidak pernah memaknai itu begitu. Karena jadi aneh kan? Nah, itu kalau kita kembangkan lebih lanjut lagi tentang pemaknaan,
Jadi ngeri sekali bagaimana kita dapat kiriman hujan itu berapa ton, luar biasa, masuk ke religius sebetulnya. Jadi hanya sekedar jenis itu kalau kita maknai, wah itu terutama Bu Eli Titi itu yang ngajar Dahlia itu penting sekali itu. Jadi bisa sampai ke religius. Itu yang SMP. Nah, dengan demikian sebetulnya penting bagi kita untuk menyampaikan sesuatu dari sisi makna, dari sisi hal yang berkaitan dengan eksperimen. Ini saya berikan beberapa contoh yang pengalaman saya yang saya dapatkan selama berkecimpung di lab begitu ya, di lab. Nah, ini kemudian terbaca. Hal yang sangat sederhana sekali adalah pada saat seseorang mengajar GLB ya. GLB dengan contoh gerak lurus beraturan. Hampir kita tidak pernah bisa memberikan contoh yang konkret itu apa gitu. Paling sepur gitu ya, naik kereta api itu pun tidak pas itu. Nah, sebetulnya kita bisa memberikan contoh kalau dengan komputasi bisa karena kita rekayasa ya. Tapi yang real apa? Itu yang pengalaman saya yang paling memungkinkan adalah bola jatuh pada fluida dengan catatan fluida yang cukup kental, yaitu yang biasa kita pakai di lab itu, gitu ya. Nah, saya pernah mencoba pakai air, ternyata kita gagal untuk mengamati kecepatan yang konstan. Karena air itu belum sampai kecepatan terminal, biasanya beban sudah sampai ke bawah. Yang paling memungkinkan adalah kelereng, kemudian gliserin, jatuhkan. Itu contoh gerak jatuh bebas. Nah, mencontohkan itu paling gampang nantinya dalam komputasi ya mungkin. Tetapi dalam contoh real ya kita paling biasanya di itu menggunakan gliserin itu. Tetapi kalau kita tanya contoh di alam, kelihatannya memang sulit sekali. Gitu. Nah, jadi penting sekali kita menggunakan lab untuk memberikan contoh yang sederhana tapi justru susah begitu, sulit mencontohkannya. Kemudian ini sering saya kemukakan tentang konsep kapal selam mengapung dan tenggelam itu biasanya dicontohkan ini sejak zaman Pak Hari, mungkin dulu sudah ada itu dalam suatu wadah, kemudian kita naruh semacam pipet, kemudian diberi beban. Nah, saat wadah itu ditutup kita tekan, beban itu tenggelam sendiri gitu. Saat tekanannya kita lepas, naik sendiri. Padahal namanya mengapung tenggelam itu kan hanya persoalan masa jenis ya. Tapi kenapa dengan seperti itu terjadi? Nah, berarti ada proses yang belum tentu dicermati oleh para mahasiswa. Saya katakan para mahasiswa itu. Kalau hanya mengapung tenggelamnya bisa, tapi mengapa jadi masa jenisnya bertambah, kemudian masa jenisnya berkurang? Itu perlu mungkin lebih jauh lagi. Nah, itu sudah ada di buku Sat dan Energi kurikulum 75 bahkan itu gitu. Tapi dari pemanaan saya tanyakan mahasiswa sekarang juga tidak bisa menjawab mengapa bisa begitu. Nah, jadi penting itu dilakukan untuk memberikan motivasi, ada fenomena seperti itu. Nah, kemudian dari frekuensi audio itu kita secara gampang bisa menunjukkan adanya fenomena infrasonik dan ultrasonik sebetulnya. Nah, ada juga yang lain yang kadang-kadang tidak dipraktekkan, itu dengan perbandingan 24, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48 itu frekuensi nada. Nah, itu hanya dapat dicontohkan selama ini hanya hafalan. Kalau nada A itu sekian, maka variabel nada C gitu. Sebetulnya lebih penting lagi adalah tunjukkan dengan frekuensi audio akan kelihatan terdengar lagu yang nada yang do sampai do yang menarik sekali. Ya. Ini hanya perlu dipraktekkan. Kalau enggak ya hanya jadi hafalan verbal. Jadi pentingnya praktekkan di situ. Gitu. Nah, juga meskipun ini kecil, tapi ini kadang-kadang menjadi konflik tentang percobaan cermin atau lensa. Ya. Kalau zaman saya dulu, mungkin Bu Susilaningsih juga hafal, Mbak Silwaningsih juga hafal, kita menggunakannya pakai lilin, ya, pakai lilin begitu, lilin sebagai sumber cahaya, gitu ya, sehingga kalau kita gambarkan mungkin bisa masuk cahaya, ada sinar sebagai cahaya, kemudian mengalami pembiasan atau pemantulan terkumpul lagi jadi terbentuklah bayangan gitu. Tapi di era sekarang ada yang punya ide yang lain, pakainya apa? Pakainya
semacam kaca yang digambari dengan spidol, ya. Kaca dibaring spidol. Jadi gambarnya bayangannya bayangan hitam. Nah, itu saat kita percobaan itu harus siap-siap dengan jawaban. Apakah hitam itu bagian dari cahaya, gitu kan? Nah, itu juga perlu pemikiran lebih jauh. Jadi ini banyak tantangan, meskipun kecil, artinya kita harus sampai jauh bisa menjelaskan fenomena yang terjadi pada eksperimen yang kita lakukan. Nah, itu. Kemudian satu yang ini belum sempat saya tuliskan, yaitu biasa kita kenal, tetapi kalau itu digeser sedikit, kita juga mengalami kebingungan, ya. Itu saya contohkan pada saat kita mengisi gelas dengan air penuh, kita tutup kertas agak tebal, kita balik, semua sudah punya jawabannya, tidak akan tumpah, gitu ya, tidak akan tumpah. Tetapi begitu saya tanya, bagaimana kalau gelasnya saya isi separuh, gitu, sisi air separuh, kemudian saya balik, maka jawabannya separuh mengatakan tumpah, separuh mengatakan tidak, gitu ya. Yang betul mana? Ya paling gampang dicoba. Gitu. Ya, setelah dicoba, baru silakan berteori. Nah, banyak yang berteori tapi gagal. Itu banyak yang berteori tapi ternyata tidak pas, gitu. Nah, itu. Jadi dengan demikian mohon berhati-hati, dipikirkan Bapak Ibu saat melakukan praktek di era normal, ya, di era normal sangat mungkin mahasiswa kita yang semakin pintar dutul-dutul itu melakukan hal-hal yang di luar perkiraan kita dan fenomenanya jadi agak berbeda. Kita harus bisa menjawab. Jadi itu contoh-contoh kecil yang sempat saya alami selama saya menggeluti di dunia di kegiatan fisika. Nah, kalau di era sekarang bagaimana? Di era sekarang tuh bahkan ini saya temukan ada bahkan untuk yang biasa praktikum nanti akan sampai istilahnya ini mungkin salah ketik ya, gedanken eksperimen ya. Gedanken eksperimen itu konon saya kenal pertama kali dikemukakan oleh Pak T. Houliong ya, yang menerjemahkan buku fisika modernnya siapa itu? Arthur Beiser ya. Itu Pak T. Houliong, saya diajar beliau, dia mencontohkan ada gedanken eksperimen bagi mereka yang telah mencapai apa ya, kalau bahasanya Pak Suki sudah mencapai tingkat gila barangkali, bisa membayangkan eksperimen, begitu boleh melakukan gedanken eksperimen. Contoh yang paling sederhana, kalau orang-orang pintar gampang sekali kita ajak. Kalau Anda tahu bumi itu berotasi selama 24 jam, dan Anda tahu jari-jari bumi atau keliling bumi 40.000 kilometer, bisa Anda bayangkan kecepatan linear permukaan bumi berapa. Nah, itu dapat dihitung begitu kan, bandingkan dengan kecepatan pesawat. Oh, ternyata menang kecepatan bumi. Nah, kalau tiba-tiba buminya batuk-batuk sedikit, apa yang terjadi? Nah, masuknya ke arah religius lagi. Jadi itu. Kalau yang gedanken eksperimen yang dicontohkan Pak T. Houliong itu, dia mencontohkan ini sudah berpikir tingkat tinggi pada saat bagaimana elektron itu bersifat sebagai partikel atau bersifat sebagai gelombang. Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di fisika modern kalau di modul atau di buku perguruan tinggi. Elektron itu bisa bersifat sebagai gelombang, bisa bersifat sebagai partikel. Nah, di gedanken eksperimen itu akhirnya harus ada keputusan bahwa persamaan gelombang itu kalau dikuadratkan merupakan fungsi untuk mendapatkan partikel di titik itu. Jadi semacam probabilitas, nyambungnya ke sana. Jadi bagi yang pintar sekali bisa sampai ke eksperimen berbasis akal saja, namun anak-anak kita jangankan itu, gitu ya. Kadang-kadang yang sederhana pun tidak berhasil. Gitu. Saya kemarin baru aja menguji skripsi, berkali-kali saya menyuruh mahasiswa untuk mencontohkan bagaimana kalau 4 baterai disusun seri nyala apa tidak gitu. Bagaimana kalau satu terbalik begitu ya. Ya tanpa percobaan langsung menjawab tidak nyala Pak balonnya gitu. Saya coba begitu akhirnya dia ini di era Covid ini kan harus dari rumah ya. Akhirnya dia mencoba, oh ternyata kok nyala Pak. Nah, itu.
Jadi ada sesuatu yang kadang-kadang di luar perkiraan siswa, ternyata hal itu bisa terjadi. Karena mereka waktu itu terbawa oleh radio zaman dulu yang baterainya 4, kalau kebalik 1 pasti sudah tidak berbunyi radionya. Gitu. Nah itu dia beranggapan bahwa kalau 4 baterai itu kebalik 1, maka untuk menyalakan balon pun tidak akan menyala. Jadi hal sederhana-sederhana ini yang saya tekankan bahwa kita memerlukan eksperimen, memerlukan lab, dan lab itu bisa berada di mana-mana di era sekarang. Bahkan untuk fisika sendiri, fisika dasar yang akan dilakukan di semester ini, para profesor sudah merancang bagaimana eksperimen fisika dasar yang berbasis lokal, berbasis kondisi di rumah, begitu. Ada beberapa aja. Ya. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Marilah kita menyadari pentingnya sebuah eksperimen, dan eksperimen berada di lab bisa, berada di kampung bisa, dan berada di pikiran kita juga bisa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.